tengah rimbun perbukitan, Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang, tersembunyi sebuah danau berwarna kehijauan yang tenang. Terlalu tenang. Warga menyebutnya Danau Linting. Airnya hangat meski tak ada uap, tak ada bau belerang, dan tak pernah surut, tak peduli musim. Danau itu konon tak punya dasar. Pernah sekelompok pemuda membawa tali sepanjang 200 meter, mengukurnya sambil menyelam. Tapi tali itu meluncur terus, seperti ditelan. Lalu tiba-tiba putus. Tidak karena karang, tidak karena tersangkut, seperti digunting oleh sesuatu di bawah sana. Penduduk sekitar percaya, danau itu dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka menyebutnya Putri Air, sosok gaib yang bisa muncul sebagai wanita muda berbaju putih, rambut panjang basah, dan mata yang tidak ada. Kosong. Tak terhitung berapa orang yang hilang di danau itu. Mereka datang hanya untuk berenang, tapi tak pernah muncul lagi ke permukaan. Warga bilang, kalau kau dengar suara perempuan memanggil dari tengah air, jangan jawab. Kalau kau lihat bayangan di permukaan air yang bukan bayanganmu, jangan tengok. Kalau kau bermimpi danau ini, jangan datang dalam waktu 7 hari. Mitos itu lama-lama dilupakan. Danau Linting kini jadi tempat wisata. Ramai tiap akhir pekan. Tapi semakin banyak orang datang, semakin sering suara itu terdengar. Semakin sering sesuatu naik ke permukaan. Dan mereka yang menyelam terlalu jauh masih belum kembali. Hari itu, langit mendung seperti menyimpan rahasia. 5 anak muda dari Medan memacu mobil menuju Deli Serdang, tertawa-tawa sambil memutar lagu keras-keras. Mereka adalah Bayu, Dani, Rizka, Ayu, dan Tama. Perjalanan mereka bertujuan ke tempat yang sedang viral di media sosial, Danau Linting. Katanya sih mistis, ya, tapi keren buat konten TikTok. Ah, mitos kampung, gak usah dibikin serius. Bayu, sang videografer, sudah siapkan kamera dan drone. Dia bertekad membuat dokumentasi horor untuk channel YouTube mereka. Paranormal Jelajah. Mereka ingin merekam suasana malam di pinggiran danau. Kemah, bakar jagung, uji nyali, standar konten viral. Sesampainya di lokasi, suasana berubah drastis. Meski sudah sore, udara masih panas. Terlalu hening. Tak ada suara burung. Tak ada angin yang menggerakkan pohon. Bahkan danau itu dengan air kehijauan yang tampak tenang seolah mengawasi mereka. Kok diem semua sih? Gak excited gitu? Tanya Rizka sambil membuka tenda. Aku ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari air, saut Ayu pelan. Tama tertawa, itu mah ilusi doang, jangan kayak anak kecil. Mereka menyiapkan tenda di pinggir danau. Saat malam datang dan kabut mulai naik, Bayu mulai merekam footage untuk pembukaan vlog. Suaranya menggemakan narasi horor yang mereka siapkan. Tiba-tiba, drone-nya jatuh ke tengah danau. Mati! Gak bisa dikontrol, dia muter sendiri terus nyemplung. Bayu panik, drone itu mahal. Data footage belum disalin. Dani pun nekat berenang malam-malam walau sudah diingatkan warga tadi siang agar jangan berenang saat gelap. Bentar aja, gua ambil bentar, gak sampai tengah kok. 3 menit setelah Dani turun ke air, tak ada suara. 5 menit, 10 menit, Bayu memanggil. Rizka mulai menangis, Ayu gemetar. Lalu terdengar suara dari arah danau. Tolongin aku. Dingin. Bukan suara Dani, dan suaranya bergetar seperti datang dari bawah air. Tama menyalakan senter. Mereka lihat bayangan putih berdiri di atas permukaan air, tapi airnya tidak bergelombang. Seolah sosok itu muncul dari dalam, bukan berdiri di atas. Rizka menjerit. Sosok itu menghilang dengan cepat, dan danau kembali sunyi. Tak ada tanda-tanda Dani. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Dan ketika pagi datang, permukaan danau sudah tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di atas air mengambang jam tangan milik Dani. Pagi itu kabut belum benar-benar pergi. Danau Linting tetap sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang mengancam. Bayu berdiri kaku menatap jam tangan Dani yang mengambang pelan, seolah benda itu ingin dikembalikan. Tapi bukan oleh manusia. Jangan-jangan, dia cuma nyelam ke sisi lain, gumam Bayu, mencoba berpikir logis. Dia nggak bisa berenang jauh, Bay. Tadi malam dia teriak, tapi bukan suaranya. Rizka hampir menjerit. Mereka bertiga, Bayu, Rizka, dan Ayu masih shock. Tama menghilang sejak subuh. Saat mereka mencari ke arah hutan kecil di sisi danau, hanya menemukan jejak kaki yang berhenti mendadak di lumpur. Seperti ditarik masuk ke dalam tanah. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus lapor ke warga, kata Bayu akhirnya. Tapi saat mereka kembali ke desa tempat mereka beli logistik semalam, sesuatu terasa aneh. Orang-orang menatap mereka penuh curiga dan takut. Kalian nginep di danau tadi malam? Tanya seorang bapak tua dengan suara pelan. Bayu mengangguk.
Iya, teman kami hilang. Ada yang bisa bantu cari? Bapak itu menarik napas dalam. Kalau dia tenggelam karena salah sendiri, kami bisa bantu. Tapi kalau dia dipanggil, gak ada yang bisa ambil dia balik. Dipanggil? Oleh penunggu air itu. Kadang dia muncul kalau ada yang bikin gaduh. Terutama kalau suara laki-laki keras-keras di malam hari. Rizka mulai menangis. Dani teriak-teriak sebelum nyemplung. Bapak itu pun menyuruh mereka segera pulang. Jangan menginap 2 malam. Biasanya kalau yang pertama sudah diambil, penunggu danau akan minta yang kedua. Bayu mencoba menelepon polisi. Tak ada sinyal. Bahkan ponsel Hang saat coba buka GPS. Drone sudah rusak, kamera pun mati total meskipun baterainya penuh. Saat mereka kembali ke tepi danau sore harinya untuk berkemas, tenda sudah sobek. Karung beras mereka tercabik seperti dicakar. Dan di atas tanah tulis lumpur hitam membentuk kata, kembali sendiri atau diambil semua. Hari mulai gelap lagi. Bayu, Rizka, dan Ayu memutuskan untuk meninggalkan tenda dan pulang malam itu juga, meskipun harus melewati jalan sempit di antara hutan dan perkebunan. Tapi saat mobil mereka menyala dan berbalik arah jalan utama yang tadi mereka lewati, "Loh, kemarin kita lewat sini kan? Ada warung sama masjid kecil. Kok sekarang malah semak semua?" Bayu turun. Tak ada jejak ban, tak ada bekas orang lewat. Seolah jalan itu tak pernah ada. Sementara itu, Ayu yang duduk di belakang menatap danau dari kaca jendela. Lalu dia berbisik pelan, seperti tidak sadar. "Itu, Dani?" Dia melambai. Rizka langsung menoleh ikut melihat. Di tengah danau, sosok seperti Dani berdiri di permukaan air. Kakinya tak terlihat, tubuhnya goyah, bajunya basah menempel. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya lalu menunjuk ke arah mereka. Rizka menjerit dan menutup matanya. Bayu buru-buru menyalakan mesin dan mundur, tapi mobil tak bisa bergerak. Ban belakang tenggelam setengah ke dalam lumpur yang tiba-tiba ada, padahal tadi tanah itu kering. Di tengah kepanikan, Ayu tiba-tiba keluar dari mobil. Matanya kosong, langkahnya pelan mengarah ke danau. "Ayu, Ayu!" Dia bilang aku boleh ikut. Kalau aku mau, Bayu mengejar. Saat dia hampir meraih lengan Ayu, air danau memercik tinggi seperti ada sesuatu yang muncul cepat dari bawah. Dan Ayu pun terhisap masuk seperti ditelan danau. Tak ada suara, tak ada percikan lanjutan. Bayu menatap danau yang tenang, dan di permukaannya ia melihat pantulan dirinya sendiri. Tapi ada yang salah. Pantulan Bayu di air tersenyum. Bayu berdiri kaku. Matanya menatap pantulan air yang masih memperlihatkan dirinya sendiri sedang tersenyum. Meskipun wajahnya saat itu basah oleh keringat dan panik. Pantulan itu mulai bergerak tidak sesuai gerakannya. Saat Bayu diam, bayangan itu menunduk, lalu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang Bayu. Bayu berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di sekitarnya berubah. Suhu hangat khas Danau Linting kini seperti menyelimuti tubuhnya dengan sesuatu yang basah dan dingin. Rizka memanggil dari dalam mobil. "Bayu, kita harus pergi dari sini." "Ayo udah, aku tahu, tapi jalannya hilang, Riz. Kita kejebak." Rizka mulai menangis. Di dalam mobil, semua perangkat elektronik mati. Ponsel, kamera, bahkan jam tangan digital mereka berkedip-kedip, lalu kosong. Angka-angka digital berganti menjadi huruf aneh, seperti aksara yang tak mereka kenal. Kayak kode, tapi ini bukan bahasa manusia, bisik Rizka. Tiba-tiba suara dari radio mobil menyala sendiri. Padahal mobil sudah dimatikan. Suara statis kasar terdengar, lalu pelan-pelan berubah menjadi bisikan perempuan. Sisa satu, yang terakhir, paling sulit, paling keras kepala, paling pahit. Bayu menutup radio. Diam. Tak lama, dari arah belakang mobil terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Bayu perlahan menoleh ke kaca spion. Rambut basah dan jari-jari pucat mencakar perlahan di jendela belakang. Sosok perempuan, wajahnya tidak terlihat, tapi rambutnya menjuntai ke dalam mobil. Meski tubuhnya tak ada di sana. Bayu dan Rizka berlari keluar mobil. Tapi tanah sekitar mulai berubah. Tanah menjadi lumpur hisap. Setiap langkah terasa tenggelam. Dan udara dipenuhi bau amis seperti besi karat. Rizka jatuh. Saat Bayu mencoba menariknya, suara air bergemuruh muncul dari tengah danau. Sesuatu bangkit. Siluet tinggi, kurus, berambut panjang. Mulutnya lebar sampai ke pipi. Di tangannya tergenggam benda seperti potongan tulang manusia. Dan dari kejauhan, suara Dani, Ayu, dan Tama terdengar, tertawa. Tapi tawa mereka seperti diputar balik cepat bergaung dalam air. Bayu menarik Rizka sekuat tenaga dari lumpur yang terus mencoba menelan mereka. Tanah itu hidup. Ia meresap ke dalam kulit,
mencengkram seperti tangan-tangan kecil tak terlihat. Rizka menjerit. Tubuhnya mulai ditarik ke bawah. Bayu, tolong, ada yang megang kaki aku. Ada yang narik dari bawah. Bayu tak peduli lagi. Ia menggigit bibir, berteriak sambil menyeret Rizka sampai tubuh mereka jatuh ke rerumputan pinggir danau. Lengan Bayu berdarah, tapi mereka selamat untuk sekarang. Tapi danau itu sudah berubah. Airnya kini berwarna hitam pekat. Tidak ada pantulan, tidak ada cahaya, hanya kedalaman absolut. Dan di tengahnya, makhluk tinggi berambut basah itu masih berdiri, tidak bergerak menatap mereka. Wajahnya sekarang terlihat. Kulitnya bukan seperti manusia. Pucat, bersisik, dengan mulut robek penuh gigi tajam dan matanya kosong. 2 lubang gelap seperti lorong menuju dunia lain. Itu bukan penunggu biasa, Bayu berbisik. Itu dia yang manggil Tama, Dani, Ayu. Suara Rizka lirih, hampir tidak terdengar. Tiba-tiba danau bergetar. Airnya naik, menyembur ke pinggir seperti tsunami dalam diam. Tapi tidak membasahi mereka. Air itu mengelilingi mereka, membentuk dinding melingkar. Seperti kandang. Bayu mencoba lari, tapi tubuhnya tiba-tiba ringan, terangkat. Seperti diseret oleh tangan-tangan yang tak terlihat, tubuh Bayu dilempar ke udara dan masuk ke danau. Dingin, gelap, sunyi. Dan saat matanya membuka dalam air, ia melihat sesuatu. Ada kota di dasar danau, bangunan tua, tenggelam, jalan setapak, jembatan, dan banyak sosok manusia tanpa wajah berjalan perlahan di dasar danau seperti terjebak di sana selamanya. Bayu melihat Tama, berdiri di depan salah satu bangunan, wajahnya kosong. Ayu duduk di tangga sambil menyisir rambut dengan tulang manusia. Dan Dani tertawa sambil menggores dinding kota itu dengan kuku-kuku patahnya. Rizka menjerit dari atas, tapi suaranya tak bisa masuk ke dalam air. Dan suara itu datang lagi. Suara perempuan, tapi kali ini dari dalam kepala Bayu sendiri. 1 langkah lagi, dan kau jadi milikku selamanya. Temui kami, di bawah sini lebih tenang. Bayu terus tenggelam, tubuhnya terhisap ke dasar danau, tapi ia tak mati. Ia bisa melihat, bisa berpikir, tapi tidak bernapas. Anehnya, ia tidak kehabisan udara. Udara sudah bukan bagian dari tempat ini. Bayu mendarat perlahan di dasar danau yang kini terlihat seperti reruntuhan kota tua. Jalanan berbatu, rumah-rumah dari batu lumut, dan tiang-tiang bengkok yang memancarkan cahaya biru samar seperti nadi, semuanya terendam dalam keheningan yang menyesakkan. Ia berjalan, tak tahu bagaimana, tapi kakinya bisa berpijak. Seolah di sini, hukum alam tak berlaku. Di langit danau yang hitam, bayangan-bayangan melayang tanpa bentuk berbisik, tertawa dalam diam. Bayu mendengar suara familiar. Bayu, kamu akhirnya datang. Dani berdiri tak jauh darinya, tersenyum. Tapi matanya hitam semua. Dari sela-sela bibirnya mengalir lumpur danau. Kenapa kalian di sini? Kita cuma mau nge-camp, cuma bikin vlog. Dani tak menjawab. Di belakangnya muncul Ayu, menyisir rambutnya dengan tulang dan Tama yang menggenggam kamera Bayu. Kamera itu menyala, walau sudah rusak sebelumnya. Tama menunjukkannya. Di layar, Bayu melihat dirinya sendiri. Sedang tertawa, sedang berenang ke tengah danau, lalu menghilang. Semua terjadi semalam, tapi Bayu tahu itu tak benar. Ia tidak pernah berenang. Apa maksudnya ini? Kami semua dipanggil. Dan sekarang kamu juga sudah separuhnya milik dia, bisik Ayu. Tiba-tiba tanah berguncang. Sosok tinggi muncul dari balik bangunan tua. Dia bukan lagi perempuan. Wujudnya kini gabungan dari banyak wajah. Seperti tubuhnya terbentuk dari orang-orang yang hilang. Tangannya seperti sirip ikan, matanya ratusan tersebar di sekujur tubuh. Makhluk itu mendekat menatap Bayu. Kau masih bernyawa, tapi tak lama lagi. Yang kau pikir hidup sedang menggantikanmu. Gema suara itu mengguncang kepala Bayu. Ia jatuh, pusing, dan saat membuka mata, ia melihat dirinya sendiri. Tapi bukan di dasar danau di permukaan. Dirinya yang lain duduk di pinggir danau bersama Rizka, memeluknya. Senyum di wajahnya, bukan milik Bayu. Rizka, itu bukan aku. Bayu terhuyung di dasar danau, matanya terus menatap ke atas ke permukaan. Ia melihat dirinya sendiri, duduk di samping Rizka. Sama persis, dari cara duduk, ekspresi, bahkan cara mengusap bahu Rizka yang sedang menangis. Tapi ada satu hal yang tak bisa ditiru, tatapan. Bayu tahu benar bagaimana matanya sendiri terlihat di cermin. Tapi sosok itu, Bayu di permukaan, tatapannya kosong. Kosong tapi sadar. Dan ketika Bayu itu menoleh ke danau, ia tersenyum langsung ke arah Bayu di bawah. Seolah tahu, sedang dilihat. Dia sedang menggantikanku, bisik Bayu. Dia akan mengambil semuanya, hidupku, orang-orangku. Dani tertawa di belakangnya.
Suaranya tak seperti manusia lagi. Kalau tubuhmu masih hangat, bayanganmu bisa hidup. Dia naik menggantikanmu. Kamu di sini, bersama kami selamanya. Bayu berlari, tapi dasar danau seperti mempermainkan arah. Reruntuhan terus berubah bentuk, jalan berputar, dan setiap belokan kembali membawa Bayu ke pusat kota, tempat singgasana dari tulang-tulang berada. Di sana, duduk dia, penunggu danau. Wujudnya kini lebih jelas, sosok perempuan yang tak punya wajah, hanya rambut panjang yang menutup lubang hitam besar di kepalanya. Ia duduk di takhta, memegang topeng manusia. Bayu, kau sudah sampai sejauh ini, tapi waktumu hampir habis. Tubuhmu di atas mulai dingin. Kami hanya butuh satu hal lagi untuk sepenuhnya memilikinya. Bayu gemetar. Apa yang kalian mau dariku? Kata-kata Tenno. Sebut satu saja, dan kau tak akan pernah kembali ke dunia atas. Bayu nyaris bicara, tapi tiba-tiba suara Rizka terdengar. Tapi bukan dari danau, dari dalam dadanya. Bayu, kalau kamu dengar aku, tolong bangun. Kamu belum mati. Aku percaya kamu masih di sini. Cahaya kecil muncul di telapak tangan Bayu, hangat. Seperti sisa ingatan terakhir yang belum disentuh kegelapan. Penunggu danau menggeram, rambutnya mengembang liar. Air mulai berputar, menciptakan pusaran hitam. Kau akan tetap di sini, kau milik kami. Bayanganmu sudah menyatu dengan daratan. Bayu menggenggam cahaya itu, dan dalam satu dorongan nekat, ia berlari menembus pusaran. Naik ke atas, melawan arus, melawan suara-suara, melawan bayangannya sendiri yang kini tertawa dari tubuhnya di permukaan. Bayu terlempar dari dasar danau seperti ditendang oleh sesuatu yang marah. Ia terbatuk hebat, paru-parunya seperti terbakar, lalu terdiam karena ia mendapati dirinya di permukaan air. Tapi ada yang janggal. Ia bisa melihat dirinya sendiri masih duduk bersama Rizka di tepi danau. Sosok Bayu itu berbicara dengan suara pelan, menenangkan, bahkan menangis. Tapi air mata itu tidak hangat. Bukan manusia yang menangis, tapi bayangan yang memalsukan duka. Bayu melangkah keluar dari air, tubuhnya berat. Setiap langkah menimbulkan riak aneh, seolah air enggan melepaskannya. Tapi ia berhasil mencapai pinggir danau dan berdiri tepat di belakang dirinya. Rizka, suara Bayu serak. Itu bukan aku. Rizka terdiam, perlahan ia menoleh dan wajahnya langsung pucat. Bayu? Tapi kamu ada di... Bayangan Bayu menoleh juga, senyumnya memudar. Lalu wajah itu berubah. Kulitnya mulai retak, matanya mencair seperti tinta hitam. Giginya memanjang, suaranya rendah dan dingin. Kau naik terlalu cepat, tubuh ini milikku sekarang. Dia percaya padaku, kau hanya sisa. Bayangan itu mencengkeram lengan Rizka dan menyeretnya ke arah danau. Tapi Bayu menerjang. Tubuh mereka bertabrakan, dua versi Bayu yang asli dan tiruan bergulat di tanah basah. Tapi hanya satu yang bisa bertahan di tubuh ini. Bayangan itu terus tertawa di tengah perkelahian. Wajahnya berubah-ubah, kadang Dani, kadang Tama, kadang Ayu. Kadang tak punya wajah sama sekali. Kalau kamu ingin kembali, buktikan kamu layak hidup. Bayu mencengkeram kepala makhluk itu, menjerit dan membenamkannya ke lumpur pinggiran danau. Suara gaum memenuhi udara, seperti teriakan ribuan orang yang ditelan. Tapi perlahan, tubuh bayangan itu mulai meleleh, menguap menjadi kabut. Bayu terkapar, nafasnya berat. Rizka memeluknya sambil menangis, memastikan itu benar-benar dia. Kamu balik kan? Aku rasa. Iya, jawab Bayu. Tapi jauh di danau, air kembali tenang. Dan di permukaannya, pantulan Bayu tetap tersenyum. Padahal Bayu sendiri tidak. Bayu terbangun di dalam tenda yang sudah robek. Udara dingin menggigit. Dan cahaya pagi menyelinap malu-malu lewat celah dedaunan. Rizka tertidur di sampingnya. Tubuhnya masih gemetar, seolah sisa ketakutan semalam belum sepenuhnya pergi. Semua terasa nyata, terlalu nyata. Tapi yang membuat Bayu benar-benar merinding adalah pantulan wajahnya di sisa air minum dalam botol. Wajah itu masih tersenyum, senyuman yang tidak ia buat. Bayu segera keluar tenda, menatap ke danau. Permukaannya tenang, tak bersuara, tapi udara sekelilingnya berdesir seperti bisikan pelan. Dan di tengah kabut ia melihat siluet orang tua berdiri di pinggir danau, menatapnya. Kau sudah melihat mereka ya? Suara si tua lirih. Siapa? Siapa Anda? Aku penjaga, bukan penolong, bukan juga pelindung. Tugasku hanya memastikan tak ada yang membuka perjanjian lama itu lagi. Bayu terdiam. Perjanjian apa? Si tua menunjuk ke danau. Dulu ada yang datang ke danau ini. Bukan manusia. Dia meminta tempat untuk bersembunyi. Desa memberi dengan syarat jangan pernah ambil lebih dari 1 jiwa tiap musim. Tapi manusia rakus dan begitu juga dia.
Dan sekarang, setiap kali orang datang dan menantang, perjanjian itu goyah. Kau bukan yang pertama, tapi mungkin kau yang terakhir. Bayu menelan ludah. Kalau aku sudah keluar, kenapa bayanganku masih tersisa di air? Si tua tersenyum getir. Karena kau sudah separuh milik danau, tubuhmu bisa kembali, tapi tidak utuh. Tidak tanpa tebusan. Bayu terdiam. Rizka keluar dari tenda, memanggil pelan. Bayu? Bayu menoleh. Tapi kali ini, matanya berubah sedikit lebih gelap dari sebelumnya. Tak terlihat jelas, tapi si tua tahu. Bayangannya belum sepenuhnya hilang. Masih ada satu bagian dari jiwamu yang belum kembali, bisik si tua. Langit sore menggantung muram di atas Danau Linting. Kabut turun lebih awal dari biasanya. Bayu berdiri di tepian air, wajahnya menegang. Di belakangnya, Rizka terus membujuk agar mereka pergi dan tidak kembali lagi. Tapi Bayu tahu belum selesai. Aku harus balik. Sebagian dari aku masih di bawah. Tapi kamu udah di sini, you udah selamat. Enggak, bukan selamat. Aku cuma setengah hidup. Bayu memejamkan mata lalu melangkah ke dalam air. Rizka berteriak memanggilnya, tapi Bayu sudah tenggelam sebelum sempat dihentikan. Gelap, dingin, tenang. Bayu tiba kembali ke dasar danau. Tapi tak seperti sebelumnya, kota tua itu kini berdenyut. Bangunannya bergerak seperti bernapas. Langit hitam berputar. Suara-suara terdengar seperti doa terbalik ke Est, menyebut namanya terus-menerus. Ia melihat makhluk penunggu di singgasananya. Kali ini tidak sendiri. Bayangan Bayu berdiri di sampingnya, memegang setengah dari wajah Bayu yang tampak nyata seperti topeng berdarah. Kau kembali untuk apa? Tubuhmu sudah penuh. Aku hanya meminjam celah, dan kau memberi. Bayu menatap ke arah salinan dirinya, lalu berkata pelan. Aku gak minta dibebaskan, aku minta barter. Penunggu danau mendekat. Barter apa? Ambil aku. Tapi lepaskan Rizka. Hapus semua jejak dari kami. Jangan tarik dia, jangan sentuh hidupnya, dan jangan biarkan dia ingat. Penunggu tertawa. Suara seperti suara anak kecil dan suara orang tua diucapkan bersamaan. Kau ingin menukar jiwa? Sudah terlambat. Tapi dari balik kota tenggelam, muncul cahaya putih kecil, mengalir seperti aliran sungai yang terbuat dari cahaya. Itu sisa dari Rizka. Bagian dari dirinya yang masih terhubung ke Bayu. Dan saat itu, Bayu mengerti. Ia tak bisa menukar, tapi ia bisa memutuskan. Bayu menatap ke arah bayangannya, lalu berlari menabraknya, membawa mereka berdua masuk ke dalam pusaran hitam di dasar kota. Kalau harus ada yang tinggal, biar aku. Dan semuanya meledak menjadi sunyi. Rizka terbangun di kamarnya, entah bagaimana. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Semua tentang danau hilang. Tak ada memori, tak ada vlog, tak ada Bayu. Hanya kadang-kadang ia bermimpi tentang air. Dan seseorang yang tersenyum dari kejauhan, lalu menghilang ke bawah permukaan. Di Danau Linting, di tengah kabut, seorang tua duduk di batu besar, melemparkan bunga ke danau. Ia bergumam. Perjanjiannya utuh kembali, tapi harga sudah dibayar. Danau kenyang untuk sekarang. Dan dari kejauhan, jika kau cukup nekat memandang airnya terlalu lama, kau bisa melihat Bayu duduk di dasar danau. Diam, menjaga, agar tak ada lagi yang tertarik untuk datang. Gong dari dasar tak bernama.